Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan yang dibaca dari Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat 5. Inilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan nats firman Tuhan. Dan adapun tema khotbah renungan kita hari ini adalah bertobat agar tidak binasa. Saya menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Shalom. Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah kebiasaan manusia menghakimi sesamanya. Misalnya, jika ada seseorang yang sedang mengalami bencana, sedang jatuh sakit, sedang menderita, atau sedang mengalami sesuatu pergumulan yang berat, atau mungkin mengalami kecelakaan, maka dengan cepat dan gampangnya orang lain menghakimi dengan mengatakan, itu karena dosanya yang sangat besar. Itu karena dosanya, maka ia mengalami itu. Itu sudah termasuk penghakiman, saudara-saudaraku. Kita kasih contoh saat terjadi kebakaran di Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu, yang terjadi kebakaran hebat melanda kota Amerika Serikat. Apa kata orang di sekitar kita? Itu karena dosa mereka, itu karena mereka menghina Tuhan. Dan berbagai macam pendapat, berbagai macam ide yang dilontarkan tanpa mereka sadari itu adalah menghakimi orang lain. Dan orang yang mengatakan, yang menghakimi orang lain, pada saat ia mengatakan itu karena dosanya, makanya dia ditimpa bencana, makanya ia mengalami penderitaan, ia tidak menyadari juga kalau dirinya sedang berdosa. Tanpa merasa berdosa, bahkan merasa diri paling benar, paling suci. Itu yang sering terjadi bagi orang-orang sampai saat ini. Sekali lagi banyak menghakimi orang lain. Jika terjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan, pergumulan berat, jatuh sakit atau apapun, maka ia langsung mengambil kesimpulan itu terjadi karena dosanya. Saudara-saudari, perlu kita merenungkan bahwa tidak harus karena dosa semua terjadi. Dan yang perlu juga kita sadari bahwa kita semua manusia di dunia ini adalah manusia berdosa. Manusia yang ada dalam kedagingan manusiawi, yang selalu melakukan kesalahan, pelanggaran. Orang-orang di saat sekarang yang selalu merasa benar, yang merasa suci. Perlu kita pahami semua manusia di dunia ini berdosa.
maka tidak ada hak seseorang untuk menghakimi orang lain mengatakan itu terjadi karena dosanya. Mari kita lihat respon dan jawaban Yesus saat datang beberapa orang kepadanya membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus saat hendak mempersembahkan korban. Dan mereka dibantai, dan bukan hanya dibantai saja, bahkan darah mereka dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Itu kabar yang dibawa kepada Yesus. Ada beberapa orang yang datang kepada Yesus menyampaikan kabar itu, dan orang yang membawa kabar ini kepada Yesus seolah-olah mengklaim atau menduga atau bahkan bisa dikatakan menghakimi cara mereka menyampaikan kepada Yesus. Mereka dibantai, darah mereka dicampurkan pada darah korban. Itu karena dosa mereka. Itu karena kejahatan mereka. Sehingga Yesus menjawab kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Tidak. Kataku kepadamu, tidak." Yesus meluruskan cara pandang pikiran orang-orang yang membawa kabar ini kepadanya, supaya mereka jangan menghakimi, supaya mereka jangan langsung mengambil kesimpulan nasib mereka, nasib orang-orang yang dibantai ini pada saat mereka mempersembahkan korban adalah karena kejahatan mereka, adalah karena dosa. Yesus meluruskan pikiran mereka. Yesus menyampaikan contoh yang lain. Yang ke-18 orang yang tertimpa menara yang dekat Siloam. Yesus mengatakan kepada mereka, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Yesus menegaskan kepada mereka, "Tidak, kataku kepadamu." Ini sembari Yesus mengingatkan orang-orang yang membawa berita ini bahwa mereka juga berdosa, bahwa mereka juga adalah manusia biasa yang tidak seharusnya menghakimi orang lain lebih banyak dosa, yang tidak seharusnya mengatakan kepada orang yang tertimpa musibah mereka yang lebih berdosa. Meluruskan pikiran mereka, itulah yang Yesus lakukan, supaya mereka menyadari juga, supaya mereka sadar dan mengetahui bahwa mereka sendiri juga berdosa. Bahkan Yesus mengecam mereka, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kamu semua akan binasa atas cara demikian kalau kamu juga tidak bertobat. Yesus mengatakan kepada orang yang membawa kabar berita kepadanya ini, "Jikalau kamu tidak menyadari dosamu, jika kamu tidak bertobat, dan bisa jadi suatu saat bencana, hal yang demikian juga akan tertimpa kepadamu, akan kamu rasakan juga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mata Yesus semua manusia berdosa. Sebab itu jangan cepat-cepat ambil kesimpulan terhadap kehidupan orang lain yang sedang menderita, yang sedang mengalami bencana. Dan jangan langsung katakan itu karena dosamu, itu karena kejahatanmu. Padahal engkau sendiri juga pada saat engkau mengatakan itu adalah orang berdosa.
Karena yang menentukan seseorang itu dosa atau tidak, itu adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kerajaan sorga. Dosa tidak dapat menentukan kematian seseorang. Atau kematian seseorang tidak selalu ditentukan oleh karena dosa. Tetapi mungkin kematiannya adalah karena memang sudah waktunya. Atau mungkin karena penyakit. Atau mungkin terjadi sesuatu bencana. Terjadi kecelakaan baginya. Itu mungkin sumber kematiannya. Karena memang itu sudah kecelakaan. Sudah waktunya dipanggil. Kematian seseorang tidak harus karena dosa. Jangan menghakimi orang lain. Jangan langsung ambil kesimpulan kepada kehidupan orang lain pada saat dia sedang menderita. Pada saat engkau melihatnya sedang mengalami pergumulan. Jangan langsung hakimi hidupnya. Itu karena dosamu. Itu kamu menderita karena dosamu. Bertobatlah. Karena tanpa kamu sadari juga, pada saat engkau menghakimi orang lain, engkau sedang berada dalam keadaan dosa. Seharusnya orang yang sedang tertimpa bencana adalah dihibur. Mereka dikasih kekuatan supaya mereka bisa menanggung beban itu. Atau bahkan mereka bisa melupakan penderitaan itu. Bukan justru menghakimi mereka. Dosa tidak dapat menentukan kematian seseorang. Tetapi dosa dapat menentukan kehidupan seseorang setelah mati, setelah meninggal. Karena upah dosa adalah maut. Jika seseorang melakukan dosa selama ia hidup di dunia ini, dosa tidak memang menentukan kematiannya, bukan karena dosa. Tetapi setelah ia mati, baru dosa menentukan kehidupannya kemana. Ke sorga atau ke neraka. Kehidupan kekal atau kematian yang kekal. Itulah urusan dosa. Tentu saja, orang berdosa mendapat siksaan dan mati kekal. Karena selama hidupnya, ia melakukan dosa. Ia melakukan kejahatan yang jauh dari harapan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, melalui tema renungan yang harus kita renungkan, bertobat agar tidak binasa. Seharusnya setiap kita yang hidup di dunia ini selalu merenungkan kehidupan kita. Renungkanlah kehidupanmu. Karena engkau juga sedang ada di dalam dunia. Sedang ada di dalam kedagingan. Dalam sifat-sifat manusiawi. Yang tidak pernah luput dari segala dosa. Pikiran-pikiran manusiawi, duniawi, nafsu duniawi. Yang selalu dipikirkan dalam pikiran kehidupan sehari-hari. Seharusnya kita merenungkan kehidupan kita. Kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Dan dalam perenungan kita itulah, dalam perenungan perbuatan, sikap itulah, perlu bertobat supaya tidak binasa. Jangan dengan gampang dan mengambil kesimpulan, menghakimi dan menyimpulkan kehidupan orang lain. Mengatakan ia berdosa, mengatakan ia adalah orang jahat. Tetapi yang kita lakukan adalah bertobat agar tidak binasa. Memang saudara-saudara, orang yang paling susah di dunia ini adalah orang yang merasa benar, merasa tidak ada dosa, merasa paling suci. Segala sesuatu yang ia lakukan sudah benar. Segala sesuatu pergaulannya, perkataannya sudah benar. Perkataannya, cara mencari kehidupannya, nafkahnya, merasa sudah benar dan paling suci. Sehingga ia merasa tidak perlu bertobat. Ia merasa tidak perlu berubah. Dan susah ditegur, susah dinasehatin, ia tidak mau. Bahkan pada saat dinasehatin, pada saat ditegur, ia merespon dengan emosi.
Ia merespon dengan kecewa karena ia merasa, apa dosaku, apa kesalahanku, aku belum berdosa, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak melakukan kesalahan di situ. Padahal orang di sekitarnya melihat kesalahannya, perbuatannya yang jahat. Orang di sekitar melihat cara menyampaikan kata-kata yang selalu kasar. Itu adalah orang paling susah di dunia ini. Ia sibuk mengurus kehidupan orang lain sampai ia lupa mengurus kehidupannya sendiri. Apa-apa ia lihat kepada orang lain dan langsung ia hakimi, orang itu tidak benar. Jika ia melihat pekerjaan orang lain tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan keinginannya, langsung ia menghakimi, orang itu pekerjaannya tidak benar. Orang itu hidupnya nggak karuan. Gampang sekali mengambil kesimpulan kepada orang lain. Orang lain yang selalu berdosa, orang lain yang selalu salah, ia sendiri benar. Seolah-olah ia yang memegang kunci sorga. Seolah-olah ia adalah orang yang paling dekat kepada Tuhan. Itu sifat orang yang paling susah. Ia menghabiskan waktu mengurus kehidupan orang lain sampai ia tidak tahu mengurus diri sendiri. Mungkin kepada orang seperti inilah Yesus katakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Kepada orang inilah akan terjadi pembalasan karena merasa selalu benar. Tidak perlu mengubah hidupnya, tidak perlu bertobat. Dan inilah calon-calon penghuni neraka, calon-calon penghuni maut. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus menyadari kehidupan ini. Selagi ada di dalam dunia ini, selagi masih ada di dalam tubuh manusiawi, perlu pertobatan setiap hari. Perlu perubahan setiap hari. Merubah karakter, merubah sikap, merubah pola pikir, merubah perasaan, merubah cara memandang orang lain di sekitar. Perbaikilah menjadi lebih baik. Perbaikilah menjadi lebih indah. Itu yang dikatakan bertobat. Bertobat adalah merubah sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Merenungkan kehidupan setiap hari, menyadari bahwa kita sendiri adalah berdosa, menyadari bahwa engkau sendiri adalah orang yang berdosa dan selalu melakukan kesalahan. Itu namanya bertobat. Mari kita lakukan itu setiap hari. Mari kita lakukan itu setiap saat, supaya kehidupan kita tidak binasa. Seperti yang Yesus sadarkan kepada orang-orang yang membawa kabar orang Galilea tadi. Sangkamu orang lain, orang yang tertimpa musibah ini lebih besar dosanya daripada orang lain? Tidak, aku katakan. Itu Yesus meluruskan pikiran orang-orang ini supaya mereka sendiri menyadari kehidupan mereka. Jangan mengurus kehidupan orang lain. Kepada kita lah saat ini Yesus katakan dari firman-Nya, mari kita mengurus diri sendiri. Mari kita merenungkan kehidupan setiap hari, merubah sikap, merubah perbuatan. Kita bawa perasaan, hati, pikiran dekat kepada Tuhan, supaya kita menjadi lebih baik. Dan itu namanya bertobat. Dan pertobatan ini membawa kita kepada sukacita, kehidupan yang kekal dan tidak binasa. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan menyembah kebesaran tahta-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri. Karena Engkau adalah Allah yang kasih kepada kami, sehingga Engkau selalu mengingatkan kami agar bertobat, merenungkan kehidupan kami supaya kami tidak binasa. Itu kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dari firman-Mu kami telah mengerti dan menyadari kehidupan kami, agar kami selalu memperbaiki hati, memperbaiki diri kami sendiri, supaya kami lebih dekat kepadamu. Amin.